Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait tugas besar perencanaan dan pengendalian produksi. Halo, perkenalkan saya Cakra Buana dengan NPM 61320011335. Perkenalkan, nama saya Nisa Faira dengan NPM 61320011139. Saya Castra Elkana Pranginangin dengan NPM 6132001188. Perkenalkan, saya Raden Muhammad Akasya Surya Haminata dengan NPM 61320001190. Perkenalkan, saya Arjuna Dwian Putra, NPM 6132001196. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai deskripsi perusahaan, perencanaan pengendalian bahan mentah, perencanaan produksi, dan proses pengendalian produksi. Mengenai perusahaannya, Baniko merupakan perusahaan UMKM yang bergerak dalam bidang sandang berupa tekstil. Baniko berletak di Komplek Jakapurwa, Jalan Jaka Sembung nomor H18, Ujang Sari, Kecamatan Bandung Kidul, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, sejarah perusahaan. Beni & Co didirikan oleh Syahrul Razi Albani pada tahun 2022. Ini diteruskan oleh generasi kedua, yaitu adalah anaknya. Nama Beni & Co diambil dari nama belakang anaknya, yang artinya nilai sentimental dan kekeluargaan. Jumlah tenaga kerja pada Beni & Co yaitu adalah 19 orang. 11 pekerja bertanggung jawab atas proses dari mesin obras, mesin sablon, dan mesin jahit. 8 pekerja yang bertugas di bagian press uap atau spin. Jam operasional pada Beni & Co yaitu Senin hingga Sabtu, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Jenis dan jumlah produk yang dihasilkan pada Beni & Co setiap minggunya yaitu berfokus pada produksi dan penjualan untuk produk kaos anak dan celana chino anak. Dan setiap minggunya perusahaan memproduksi atau menghasilkan 2.500 hingga 5.000 pieces untuk setiap produknya. Terus nanti dilanjut ya Kak ke nih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan product and process positioning pada perusahaan Beni.co. Nah, pada perusahaan ini mereka memiliki product positioning strategi berupa MTO atau make to order. Hal tersebut dikarenakan perusahaan ini hanya memproduksi barang setelah mereka menerima order dari customer. Nah, sehingga nanti customer perlu menunggu produk mulai dari proses produksinya. Kemudian selain itu, perusahaan ini juga memiliki proses positioning strategi berupa pendekatan flow shop, yaitu dengan varian mix model repetitive flow. Hal ini dikarenakan perusahaan hanya menggunakan satu jenis mesin untuk setiap operasi yang ada, yang nantinya dapat menghasilkan berbagai jenis produk berbeda. Nah, proses positioning strategi ini juga dapat dilihat dari layout dan diagram aliran pabrik perusahaan Beni.co yang disajikan seperti yang ada di gambar. Oke, selanjutnya bagaimana perusahaan ini melakukan perencanaan pengadaan barang mentah. Nah, untuk prosedur pemesanan bahan mentahnya dapat dilihat seperti gambar yang telah disajikan, di mana proses pemesanan bahan mentah ini tergantung pada jumlah pemesanan customer atau pembeli dari Beni.co. Nah, Beni.co ini akan memesan bahan pakaian ke pihak ketiga atau supplier setelah melakukan perhitungan terhadap bahan mentah dengan total pakaian yang akan dibuat. Kemudian setelah customer memberikan detail pemesanannya kepada perusahaan Beni.co ini, maka mereka akan meminta dana awal sebesar 40 hingga 50% dan melakukan pembelian bahan mentah kepada pihak ketiga atau pihak supplier. Nah, setelah mereka melakukan pembelian bahan mentah dan supplier pun akan mengirimkan bahan mentah tersebut kepada perusahaan Beni.co. Setelah bahan mentah tersebut diterima, maka Beni.co langsung akan memulai proses produksi untuk customer. Berikutnya akan dijelaskan proses penentuan jumlah dan jenis pesanan. Jumlah pesanan diproduksi sepenuhnya ditentukan oleh permintaan klien. Jika stok klien sudah mulai menipis, maka mereka akan menghubungi pihak konveksi untuk melakukan pemesanan baru. Klien harus memberikan DP sebesar 40-50% dari total harga pesanan sebelum proses belanja bahan dan produksi dimulai. Setelah menerima DP dari klien, pihak konveksi akan mulai belanja bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi. Jumlah bahan baku yang dibeli oleh pihak konveksi disesuaikan dengan jumlah pesanan yang telah ditentukan oleh klien. Semakin besar pesanan yang diminta oleh klien, maka semakin banyak bahan yang akan dibutuhkan.
Berikutnya itu proses penentuan kapan pemesanan dilakukan. Perusahaan akan melihat ketersediaan gudang bahan baku pada pabrik. Jika pemesanan yang datang cukup banyak dan persediaan tidak cukup untuk memenuhi produksi, maka perusahaan perlu melakukan pemesanan bahan baku pada supplier. Dalam sekali pemesanan, biasanya perusahaan memastikan agar produksi untuk customer yang memesan terpenuhi. Selanjutnya, dijelaskan terkait perencanaan produksi, yaitu dari proses penentuan jumlah produksi dan proses penentuan kapan melakukan produksi. Dari proses penentuan jumlah produksi sendiri, dari perusahaan Bani.co, sebenarnya jumlah produksi itu ditentukan berdasarkan jumlah pesanan dari customer. Biasanya customer itu yang pesan ingin dibuatkan baju dalam jumlah yang cukup banyak untuk digunakan dalam acara tertentu atau untuk dijual kembali. Nah, perusahaan Bani.co menyesuaikan kebutuhan customer tersebut dengan disesuaikan tentunya dengan kapasitas mesin dan pekerja yang ada untuk menentukan jumlah berapa yang harus diproduksi serta lama waktu produksinya agar pemesanan dapat selesai tepat waktu dan juga tepat jumlahnya. Lalu untuk proses penentuan kapan melakukan produksi, biasanya pihak konveksi atau dari perusahaan Bani.co mengatur jadwal dan alur kerja di pabrik dan memastikan bahwa tenaga kerja serta mesin-mesin produksinya itu siap untuk melakukan proses pembuatan sesuai dengan jumlah dan jenis pesanannya. Adapun dari segi penentuan kapan melakukan produksi sendiri, dari perusahaan Bani.co melakukan penggunaan rasio tenaga kerja dan mesin yang dibuat dengan perbandingan 1:2, yang artinya satu pekerja atau satu tenaga kerja dapat mengoperasikan 2 mesin. Selanjutnya, perencanaan produksi. Perusahaan Bani&Co memiliki jumlah mesin sekitar 14 buah. Dengan penempatan setiap mesinnya sudah sesuai untuk menjalankan operasionalnya, yaitu terdapat mesin cutting dengan jumlah 1 buah, mesin spin 1 buah, mesin obras 2 buah, mesin sablon 2 buah, dan mesin jahit yaitu sebanyak 8 buah. Terakhir akan dijelaskan terkait proses pengendalian produksi. Adapun terkait proses pengendalian produksi ini bisa dilihat dari segi kualitas dan juga kuantitas dari hasil produksi perusahaan Bani.co. Dalam hal kualitas sendiri, kalau misalnya ditemukan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi pesanannya, maka produk tersebut akan diganti atau diperbaiki ulang tanpa adanya biaya tambahan apapun. Nah, dan dari segi kuantitas sendiri, perusahaan Bani.co berkomitmen untuk memenuhi jumlah pesanan yang telah disepakati oleh klien, di mana kalau misalnya terjadi ketidaksesuaian jumlah produk dengan pesanannya, maka perusahaan akan segera memproduksi kekurangannya dan untuk memenuhi kesepakatan yang berlaku di awal antara perusahaan Bani.co dengan klien. Sekian presentasi tugas besar dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan video ini.